Belajarlah menjadi ibu karena masa depan bayimu bergantung kepada apa yang kamu pelajari. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang kami hormati, perkenalkan saya Fathia Jarfahmi, perwakilan dari SMA Negeri 1 Garut sebagai pembicara pertama pada posisi kontra yang akan menolak secara tegas dan lugas dalam mosi kali ini, yaitu Dewan ini mendukung aborsi sebagai hak penuh ibu kandung. Namun sebelum itu, di sini saya akan memaparkan poin-poin ketidaksepahaman kami dengan apa yang telah Tim Pro sampaikan. 1. Tim Pro mengatakan bahwa hak hidup janin bergantung pada ibunya, lalu seorang ibu bebas untuk melakukan aborsi ataupun tidak. Namun Dewan Juri yang terhormat, aborsi adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia karena janin pun memiliki hak untuk hidup dan lahir ke dunia. Terlepas dari ia masih segumpal darah, embrio, janin, semua orang mengetahui bahwa yang berupa segumpal darah atau embrio atau janin itu nantinya akan menjadi manusia. Janin memiliki hak hidup setara manusia. Lalu yang kedua, Tim Pro pun mengatakan bahwa meski seorang perempuan telah melakukan aborsi, ia bisa mempunyai anak yang dapat direncanakan untuk hadir kembali melalui kehamilan yang akan mendatang. Tetapi Tim Pro tak memikirkan bahwa tindakan aborsi menimbulkan berbagai resiko dalam segi medis seperti pendarahan, rahim sobek, dan bahkan dapat merusak organ tubuh lainnya yang akan menyebabkan kemandulan dan pastinya tak dapat diprediksi akan hamil lagi ataupun tidak. Meski Tim Pro pun memiliki alternatif lain yaitu mengadopsi anak, tetapi menurut saya mengadopsi anak tidak akan menutup kemungkinan timbul masalah-masalah baru seperti kejiwaan atau mental seorang anak yang mengetahui bahwa ternyata dia adalah anak adopsi, lalu anak tersebut akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti pergaulan bebas, dan dalam mengadopsi anak pun harus mempersiapkan moral, material, dan komitmen sebagai seorang ibu. Memasuki ranah argumentasi utama pada mosi kali ini yaitu 1. Aborsi melanggar hak asasi manusia atau HAM. Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui bahwa saya sangat menolak adanya aborsi meski itu termasuk hak penuh ibu kandung. Tetapi aborsi adalah tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan yang merupakan tindak kejahatan. Hal ini karena pembuahan yang berhasil dilakukan menandakan adanya suatu kehidupan baru yang dimulai, dan aborsi bisa membuat kehidupan tersebut terhenti. Lalu aborsi di Indonesia pun tidak diizinkan dengan pengecualian karena darurat medis yang mengancam nyawa ibu ataupun janin serta bagi korban perkosaan. Tidak sembarangan orang bisa melakukan tindakan aborsi. Jika orang tidak memenuhi syarat atau bukan perintah dari dokter, maka orang tersebut dianggap telah melakukan tindak kriminal. Aborsi pun tidak ada manfaatnya, karena jika hal ini sudah melanggar hak asasi manusia, kita sebagai manusia akan sangat rugi sekali. Apakah Tim Pro tidak menyadari bahwa tindakan aborsi yang dilakukan adalah tindakan pembunuhan secara tidak langsung dan akan melanggar hak asasi manusia? Lalu orang yang melakukan tindakan tersebut pastinya akan terkena sanksi pidana karena telah melanggarnya. Lalu argumentasi yang kedua, tindakan aborsi berakibat terhadap kesehatan ibu dan janinnya. Dewan Juri yang terhormat, melakukan aborsi sangat tidak baik bagi kesehatan seorang ibu karena bisa mengakibatkan nyawa seorang ibu dan janin terancam. Banyak berbagai cara untuk melakukan aborsi yang mengancam nyawa seorang ibu dan janin di dalam kandungannya. Salah satunya dengan mengonsumsi obat-obatan. Obat-obatan yang akan dicerna oleh ibu dan janinnya akan berdampak buruk pada kesehatannya sehingga terjadi kemungkinan keracunan dan meninggal. Untuk apa aborsi dilakukan jika nyawa dua-duanya terancam? Perlu diketahui Dewan Juri yang terhormat, dalam segi medis tindakan aborsi bisa berbahaya apabila dilakukan di tempat praktik ilegal dan ditangani oleh orang yang tidak memiliki kemampuan medis yang cukup di bidangnya serta tidak didukung oleh peralatan yang sesuai dengan standar medis. Kondisi ini bisa lebih berbahaya daripada melahirkan. Sebab angka kematian akibat aborsi lebih tinggi daripada angka kematian pada wanita yang melahirkan. Lalu, meskipun tindakan aborsi dilakukan di tempat yang legal, aborsi adalah bukan suatu keputusan yang tepat dan mudah dilakukan. Tenaga medis biasanya merekomendasikan tindakan ini jika kehamilan dinilai membahayakan ibu dan juga janin dalam kandungannya. Di negara Indonesia telah diatur terkait batasan tentang diperbolehkannya dalam praktik aborsi. Meskipun begitu, masih tetap merajalela praktik aborsi ilegal. Aborsi ilegal yang dilakukan oleh orang yang tidak berkompeten di bidangnya serta tidak memiliki sertifikasi resmi. Tentunya tindakan ini sangat membahayakan nyawa dari orang yang memiliki niat untuk melakukan aborsi. Untuk itu, salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan terhadap bahaya praktik aborsi ilegal adalah dengan adanya sinergi antara pemerintah dan juga masyarakat. Pemerintah dan melalui aturan perundang-undangan dalam menangani kasus aborsi serta bersinergi dengan aparat penegak hukum dalam memberantas praktik ilegal aborsi yang nantinya dapat
dapat menimbulkan korban semakin banyak. Aborsi menimbulkan dampak pada wanita yang menjalaninya. Pasca tindakan dilakukan, mereka akan merasakan sakit perut, kram, mual, muntah, diare, dan keluar bercak darah. Pasti akan dialami. Selain dampak aborsi yang dirasakan, tindakan ini memicu sejumlah komplikasi hingga mengancam nyawa seorang ibu. Itu adalah sebuah akibat dari aborsi dari segi medis atau segi fisik yang berakibat fatal. Dewan Juri yang terhormat, adapun akibat aborsi dari segi kesehatan mental dan sosial, yaitu seperti keadaan seseorang yang telah melakukan aborsi lalu diketahui oleh masyarakat di sekitarnya, maka ia akan dikucilkan, dijauhi, dibenci karena ia dianggap bahwa tindakan aborsi yang ia lakukan adalah sebuah tindakan kejahatan terhadap janin. Kemudian setelah dikucilkan, ia pun akan merasa depresi, stres, insecure, dan akan merasakan penyesalan terhadap tindakan aborsi yang telah ia lakukan. Hal tersebut akan mempengaruhi psikis dan mental seseorang. Dewan Juri yang terhormat, mekanisme solusi yang kami berikan agar tidak terjadi aborsi di negara Indonesia yaitu 1. Aborsi tidak perlu dilakukan jika kita melakukan perawatan secara rutin untuk memeriksa janin setiap harinya. Perawatan yang dilakukan ini akan mengurangi angka kematian wanita yang meninggal saat melakukan aborsi. Tak hanya perawatan rutin ke dokter saja, tetapi kita seharusnya punya kesadaran untuk menjaga kandungan yang ada di dalam perut, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, tidak boleh stres, dan kita harus punya dukungan dari lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, memberikan edukasi di sosial media mengenai tindakan aborsi kepada para perempuan, agar mereka mengetahui jika aborsi melanggar hak asasi manusia dan tindakan itu pun sangat tidak baik bagi kesehatan seorang perempuan untuk jangka panjang. Aborsi juga adalah tindakan yang merenggut nyawa. Zaman sekarang, orang-orang pasti sudah tahu dan mempunyai pikiran yang terbuka mengenai aborsi. Lalu, mekanisme solusi yang ketiga, bimbingan konseling. Karena aborsi adalah hal yang harus dipertimbangkan dikarenakan hal itu menyangkut nyawa orang lain ataupun janin. Dengan adanya bimbingan konseling, seorang perempuan tidak akan melakukan aborsi dan mempertimbangkan semua hal tersebut. Saya sangat menolak adanya aborsi dan saya bangga menjadi tim kontra. Sekian, terima kasih.